ekonomi seharusnya menjadi juga poin penting setiap ketika berbicara desa. Karena banyak hal, entah itu berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat maupun kemandirian desa itu sendiri, entah melalui BUMDes maupun usaha desa lainnya. Saya berusaha membangun sinergi dengan teman-teman lain. Tetap kan kita berupaya pada bagaimana ini gagasan ini selain cuma hanya dalam bentuk tulisan konten, ini berupa bagaimana jadi nyata begitu. Yuk ambil posisi garis depan bersama sahabat desa andalan Pak Firdianto Abbas. Assalamualaikum Pak Firdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Lagi segar-segarnya? Ya. Pagi-pagi. Oke, masih dingin ini. Ya. Pak Firdi ini dikenal sebagai sahabat desa andalan. Nah, mungkin bisa katanya juga ya, kalau tidak salah saya dapat informasi Pak Firdianto juara 3 tingkat nasional ya, sebagai benar. Sahabat desa andalan. Ya. Ini sebuah prestasi luar biasa bagi kebanggaan juga bagi masyarakat Gorontalo ya. Ya, alhamdulillah. Tingkat nasional ini sudah sangat luar biasa. Nah, jadi kita mau cari tahu bagaimana cara-caranya nih, bagaimana bisa mendapatkan juara 3 di tingkat nasional sebagai sahabat desa andalan. Tapi mungkin Pak Firdi bisa jelaskan dulu, sahabat desa andalan ini apa? Beda nggak dia dengan pendamping desa? Ya, baik. Sahabat desa andalan ini memang gagasan dari teman-teman OKOC Indonesia dengan perusahaan konsultan PT Superkey Andalan Indonesia berada di Jakarta. Yang berawal mereka dari OKOC Andalan dulu ya, khusus pendampingan UKM. Kemudian juga mulai merambah ke pendampingan desa dengan disebut dengan program desa andalan. Nah, pelaku pendampingannya itu disebut dengan sahabat desa andalan. Memang ini lebih melihat pada perkembangan desa ya, yang sudah kurang lebih 5-6 tahun ini mendapatkan dana desa, namun baru sebagian kecil untuk langsung bisa lakukan skill up atau secara mandiri ya. Boleh dibilang ya memang memiliki PAD yang setara dengan dana desa. Kebanyakan hanya dari Jawa dan untuk kita Gorontalo itu terhitung belum ada. Nah, memang sebelum saya mengenal program Desa Andalan, sebelumnya memang saya pernah menjadi ketua tim pelaksana inovasi desa itu selama 2017-18 di Kecamatan Limboto Barat. Yang berikutnya 2019 saya dipercayakan oleh masyarakat desa pun sebagai direktur BUMDes. Oh, luar biasa. Ini juga mempengaruhi sebenarnya karena juga teman-teman yang juara 1-2 juga sebelum mengenal program memang sudah terjun dan itu menjadi penilaian. Nah, kemudian memang kita juga masih belum terlalu banyak referensi ya kira-kira kalau pengembangan desa khususnya ekonomi, karena memang ini perbedaan antara desa yang belum ada dana desa dengan sudah ada, tentu ekonomi jadi perbedaannya. Bahkan ketambahan cuma satu lembaga ya namanya BUMDes itu saja sih perbedaannya. Maka saya pikir ekonomi seharusnya menjadi juga poin penting setiap ketika berbicara desa. Karena banyak hal, entah itu berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat maupun kemandirian desa itu sendiri, entah melalui BUMDes maupun usaha desa lainnya. Nah, memang kegiatan desa andalan ini memang kita awali dulu dengan kita yang mendaftarkan diri, kemudian mengusulkan kira-kira desa apa yang bakal kita dampingi. Memang saya sendiri ya sebenarnya itu bahkan mewakili Indonesia Timur. Oh, cuma Gorontalo aja yang jadi di bagian timur itu ada cuma Gorontalo saja. Yang sisanya tidak ada. Maksudnya mewakili Indonesia Timur cuma satu. Sebenarnya saya mewakili Gorontalo dan cuma Gorontalo ya dari sisi Indonesia Timur. Oh begitu. Ya. Sisanya bagian barat. Ya, Sumatera dan Jawa. Kalau Kalimantan tidak ada. Kalimantan tidak ada. Tidak ada. Oke. Ada berapa jumlah peserta saat itu? Yang masuk pada nominasi itu sekitar 14 orang. Ada 14 orang. Nominasi peserta awal ya. Oke. Yang kemudian kita diminta untuk lakukan mini riset di desa yang kita pilih. Jadi kembali ke desa? Ya,
Melakukan mini riset di desa. di desa yang Oke. kita tunjuk sendiri ya. Di desa mana? Kalau saya sendiri Pone, saya fokus dulu di Pone. Memang dua desa Pilomono Kecamatan Motilango dengan desa Pone. Tapi saya konsen dulu di Di desa Pone. desa Pone dulu. Oke. Nah, kemudian kita lakukan mini riset. Ya sederhana saja. Oke. Kalau saya memang mengambil SWOT ya, analisis SWOT khusus desa Pone memang dari data-data yang saya analisis tentu data-data yang telah saya peroleh sebelumnya selama di TPD ya. Baik. Dan memang ada 3 program yang ditawarkan oleh program Desa Andalan, yaitu pertama desa wisata, yang kedua desa kreatif, ketiga desa usaha. Nah, ketika saya bedah 3 model ini, maka desa Pone saya angkat sebagai desa usaha. Oke. Karena memang potensinya juga wisata, bukan wisata yang menonjol, paling cuma sawah dan Kebun. cuma kebun itu aja kan. Maksudnya potensinya wisata ada, tapi bukan wisata yang menurut kayak air terjun ataupun pantai atau seperti apa. Oke. Nah, Oke. selain itu saya melihat beberapa fenomena desa-desa yang berusaha bangkit dengan konsep wisata itu kadang ramai di awal, kemudian di akhirnya redup. Sepi di akhir ya. Apalagi dampak COVID. Nah, saya melihat memang sebenarnya desa usaha ini jadi hal dasar, hal mendasar. Artinya mungkin kalau desa kreatif dia memang desa usaha berbasis kreativitas. Iya. Kalau desa usaha dia usaha umum, mau perdagangan, pertanian, industri dan lain sebagainya. Iya. Selain itu memang mengapa saya juga tidak pilih desa wisata? Karena dari seluruh desa di Gorontalo itu jarang yang punya potensi wisata. Artinya juga saya melihat peluang orang untuk berkembang. Karena jangan sampai kita hanya fokus desa wisata, banyak nanti desa lain yang kurang pede. Saya nggak punya desa wisata, jadi nggak bisa skill apa gitu, naik level. Oke. Sehingga saya konsen kita mau potensi apa bisa kita kembangkan. Tidak banyak di Gorontalo desa wisata. Ya, Tidak banyak. bahkan punya potensi wisata juga tidak Ya, banyak. tidak banyak. Tidak Ada banyak. beberapa mungkin yang di desa pinggiran pantai, Ya. yang mungkin di pegunungan yang memiliki air terjun seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita menyerahkan dokumen ya, menyerahkan dokumen sederhana saja yang ditetapkan oleh panitia. Lalu kemudian dari 14 itu tinggal 6 untuk jadi finalis. Oke. Jadi Jadi 6. dari 14 tinggal 6 Tinggal 6. finalisnya Finalis. dari daerah mana saja itu? Yang pertama itu dari Jawa, dari Jawa 3 orang ya. Oke, Jawa mana? Ada yang Sukabumi, Jawa Barat, Kuningan. Kuningan, Jakarta. Kuningan Jawa Barat juga. Saya tuh lupa kalau dari daerah mana. Yang 2 dari Sumatera. Oke. Terakhir saya dari Gorontalo, Indonesia. Sulawesi cuma Gorontalo. Ya, cuma Gorontalo. Oke. Lanjut. Nah, Luar biasa ini. dari 6 finalis ini kita lakukan presentasi yang draft yang kita sudah serahkan, kita presentasikan di hadapan Yuri. Yuri kemarin itu 2 orang ya. Pertama itu dari Direktur Desa Andalan, itu Ibu Reni Fitriani. Kemudian ada dari staf Kementerian Ekraf Pariwisata. Oke. Nah, kita presentasi. Tentu juga beberapa teman-teman memang sudah membawa desa yang sudah jadi kan. Saya sendiri memang desa yang belum ada apa-apanya begitu. Saya menyampaikan ini kami perlu dibantu. Tapi pede. Ya, karena memang paling tidak data lengkap kita, walaupun juga belum terlalu mendalam. Terus juga konsep ya sudah lama saya pelajari selama di TPD. Tinggal bagaimana mengerjakannya ini kan. Oke. Memang pada proses itu tentu juga masuk 6 besar itu sudah lumayan. Artinya juga masyarakat Gorontalo itu Sudah capaian yang sangat luar biasa di tingkat nasional ya. paling tidak dampaknya orang Gorontalo harus percaya diri begitu. Oke, mantap. Ini satu kunci sebenarnya bahwa Gorontalo bisa bersaing di tingkat nasional. Tinggal bagaimana kita cara menyikapi dan menyemangati diri kita sendiri ya. Ya. Kemudian setelah itu ya memang saya tidak menduga karena juga di sini Ini juga rezeki Allah ini sebenarnya. Bahasanya juga kalau kita mau lobby di mana kan? Sedangkan proses semuanya online. Iya. Ya juga jurinya tidak baku kenal kan? Iya. Kita murni. Jadi pasrah aja gitu kan. Kita berusaha tampil terbaik begitu. Bahkan belajarnya pun mungkin kita
apa yang diminta kita berusaha penuhi. Kayak ketika presentasi untuk dapat 3 besar itu kita diminta untuk presentasikan daerah kita gitu. Oke. Saya justru di sini jadi kuncinya. Bahkan di awal saya sampaikan bahwa sebelum Indonesia merdeka, proklamasi kemerdekaan 17 Gorontalo sudah ada. Sudah merdeka. Itu pertama poin yang saya sampaikan. Yang 1942 kan? Ya, 1942. Oke, gimana respon dari juri itu saat mendengar itu? Ya tentu juga Gorontalo harus diperhitungkan gitu. Iya. Cuman karena ada invasi Jepang jadi batal begitu kan. Tidak batal sebenarnya. Nah, jadi saya berpikir begitu. Yang berikutnya juga memang juga sebelum kegiatan ini saya lakukan kadang ada dikotomi ya ketika saya juga ikut event nasional antara Indonesia Barat dan Timur begitu. Ya, Timur, biasanya. Ya, Timur ketertinggalan, Barat maju begitu kan biasanya. Nah, kita juga di sisi lain kita juga menunjukkan bahwa kita juga pengen belajar. Kuncinya begitu. Walaupun kita mau belajar dari teman-teman yang sudah maju. Karena di sisi lain ya kita ini satu negara begitu. Ya. Satu negara ya bahasa Indonesia maju, tidak mungkin kedua sisi ini jadi, berbeda. Pak Ferdi ini sebenarnya sakit hati juga kalau biasanya yang lebih banyak juara itu di bagian sana begitu. Ya, begitu. Memang di sisi lain juga dari jumlah penduduk ya. Jumlah penduduk. Nah, ini juga saya sampaikan bahwa jumlah penduduk Gorontalo itu adalah paling sedikit di seluruh provinsi seluruh Indonesia. Oke, baik. Setelah mendapatkan sudah diumumkan jadi 3 besar, mendapatkan sahabat, predikat sebagai sahabat desa andalan yang memotivasi, memiliki presentasi yang baik. Bagaimana perasaan Pak Ferdi? Secara ini menjadi energi penyemangat saja kan, energi penyemangat karena posisinya juga kalau Jawa 3 orang, Sumatera 2 orang, Sulawesi sendiri kan, cuma 1 orang begitu. Oke, baik. Nah, memang begini. Itu pertama. Yang kedua, hal yang menurut saya masih kurang pada program-program sebelumnya adalah posisi desanya memang kurang merespon program yang kita rekomendasikan. Memang sebenarnya ada satu momen lagi yang memang menjadi kunci dalam hal saya diperhitungkan sebenarnya. Kan kita 24 Maret Pilkades. Dan di saat bersamaan tanggal 24 juga pengumuman bahwa Desa Pone diterima sebagai desa yang bakal didampingi ya. Nah, dan yang terpilih alhamdulillah juga cukup merespon. Saya juga sampaikan. Nah, karena di sisi lain saya juga punya kapasitas di desa dan memang kades terpilih juga memandang memang ini perlu kan, perlu. Dan di sisi lain dari sisi desa saya tentu juga tidak mengeluarkan biaya bagaimana untuk saya kemudian belajar begitu. Membelajarkan SDM desa tidak perlu mengeluarkan biaya gitu. Itu satu poin lagi. Nah, sehingganya juga saya dengan desa ya memang saling membangun komitmen gitu. Di sisi lain kan jelas saya dengan desa saya terikat posisi saya sebagai direktur BUMDes. Dan di sisi lain memang kalau dalam pengembangan ekonomi desa memang selain BUMDes juga masyarakatnya bagaimana. Nah, jadi desa Pone itu kemudian saya buatkan satu judul. Apa yang cocok? Memang banyak sih tarik ulur teman-teman. Kenapa enggak desa pertanian? Saya bilang enggak bisa. Kita mengabaikan potensi lain. Iya. Judul yang harus kita kembangkan ada mengcover semua potensi. Oke. Kayak kalau misalnya di desa pertanian memang itu lebih cocok yang mungkin jauh dari kota, lahan pertaniannya entah sawah atau lahan kerja full. Perkebunan besar ya. Ya, sementara Desa Pone dekat ibu kota kabupaten ini. Iya, dekat cuma sebelah sini. Cuma sebelah timur. Ya paling 10 menit, 5 menit sampai. Oke. Nah, jadi posisi geografis dari kota ini juga jadi kita perhitungkan. Selain itu juga sisi utara desa kami ada Jalan Gor. Dulu itu pedalaman. Boleh dibilang ya susah akses. Sekarang sudah ada jalan besar. Gitu. Jadi sudah banyak yang lalu lalang di situ ya. Ini juga harus kita perhitungkan. Nah, sangat sayang kalau kita cuma mengambil satu komoditas atau satu judul. Nah, sehingganya saya mengkaji desa usaha. Jadi desa usaha yang judulnya itu kawasan ekonomi terpadu namanya. Nah, kawasan ekonomi terpadu ini yang pasti dia istilah kawasan tentu berbasis kawasan desa. Nah, terpadunya dari semua potensi bisa mengcover khususnya 3 hal. Pertama, perdagangan, pertanian, kedua industri. Nah, tentu dampak dari secara geografis ini adalah perdagangan.
Sehingganya juga usaha BUMDes saya memang mengawali kegiatan usaha dari situ, perdagangan juga. Yang kedua pertanian, secara jelas kita bisa lihat secara langsung ya, bahkan posisi pusat desa Pone dengan pusat kota Limboto juga dibatasi oleh area pertanian. Yang ketiga industri, karena memang juga saya termasuk pelaku UKM industri, juga ada beberapa masyarakat desa Pone. Walaupun ini masih perlu dikembangkan. Nah, kita mengawal di dua tadi lebih dulu, karena industri kami masukkan karena ini juga berkenaan dengan hasil pertanian yang tidak langsung diserap oleh pasar. Secara otomatis kita harus pikirkan bagaimana cara mengaitkannya, bagaimana cara meningkatkan nilai itu. Dan di Desa Pone juga setahu saya banyak pelaku-pelaku usaha yang memang ada industrinya sendiri. Ya, Yang memang sudah dijual sampai ke luar Gorontalo ya. ya ada. Banyak. Ada beberapa. Oke. Kalau yang kemarin sempat kami angkat di inovasi desa itu baru satu. Ini kan saya juga kan berupaya, kayak ada juga satu orang pendatang, memang dia sebagai pelaku UKM yang memang sudah jadi produknya sudah di luar daerah. Bahkan boleh dibilang yang bersangkutan juga punya pengaruh besar untuk membina teman-teman gitu. Nah, ini juga salah satu aset SDM yang saya pikir juga bisa jadi penunjang pada pengembangan desa ke depan. Baik Pak Ferdi. Tadi kan sudah dinyatakan menjadi sahabat desa andalan. Nah, kita mungkin ada yang berpikir bahwa sahabat desa andalan ini mirip-mirip seperti pendamping desa. Apa perbedaannya? Kenapa harus ada sahabat desa andalan dan kenapa tidak jadi pendamping desa saja yang menjadi perwakilan mungkin? Seperti apa itu? Coba dijelaskan sedikit, Pak. Memang setelah undang-undang desa ditetapkan dan desa mendapatkan dana desa dari APBN, tentu juga bersamaan dengan itu banyak regulasi yang diturunkan. Nah, sehingga aja juga desa perlu banyak penyesuaian, sehingga ini perlu ada pendamping desa juga yang memang khusus di bawah langsung pemerintah. Tetapi selama kurang lebih 4-5 tahun termasuk saya di TPID, Tim Pelaksana Inovasi Desa, saya juga berpikir kenapa program ini diturunkan lagi padahal ada pendamping. Ternyata memang tenaga mereka hanya cukup pada sampai pendampingan birokratif, karena memang jangan sampai kepala desa salah, dan kita tahu juga banyak juga yang salah terpleset gitu kan. Nah, karena memang mereka masih fokus di situ. Oke, jadi cuma memang khusus soal birokratifnya ya, dan pendampingan pengelolaan keuangannya ya. Ya. Oke. Nah, sehingga mengenai penggalian potensi ini masih belum. Oke. Sebenarnya di Gorontalo sendiri sudah ada satu pendamping profesional. Dan memang sudah mulai didampingi, khususnya yang mendampingi desa Tindilo, Bualemo, yang Pantai Ratu. Jadi memang ada juga pendamping profesional? Ada, tapi baru satu. Nah, sehingga jadi saya pikir ini masih peluang begitu. Nah, saya juga belajar dari beliau, memang sebelumnya mentor saya di UKM yang bersangkutan. Sehingga juga coba belajar dari apa yang beliau tampilkan di media sosial seperti apa. Nah, kebetulan juga dapat tawaran juga dari desa andalan ya sudah, sehingga itu yang memotivasi saya untuk serius mendalami ini seperti apa. Walaupun kegiatannya hanya berbasis online. Nah, kita begini, memang sebenarnya yang sulit ini sebenarnya eksekusinya. Kalau konsep berdasarkan potensi desa gampang, di YouTube juga banyak. Tetapi cara pengerjaannya bagaimana? Karena kita juga akan bersentuhan dengan birokrasi. Nah, maka hal yang pertama dikuatkan adalah komitmen kepala desa. Karena begini, kami sih urusan posisi kami jangan dulu dipikirkan. Tapi yang penting dia komitmen ketika misalnya program ini saya rekomendasikan, itu harus masuk pada APBDes. Karena itu juga pengalaman kami di TPD belum bisa. Jadi sahabat desa andalan ini mengusulkan program-program unggulan yang mungkin bisa dianggarkan di APBDes. APBDes. Oke. Nah, terutama dalam hal pengembangan ekonominya. Oke. Nah, misalnya kayak ada pertanian ya, sederhananya pertanian. Nah, umumnya kan pertama kan kita lihat dulu problemnya apa di dalam pertanian, misalnya apakah mereka kesulitan air atau seperti apa. Nah, kalau di Desa Pone saya lihat memang pertanyaannya masih pada hal anorganik. Kenapa? Dampak negatifnya adalah ini butuh biaya produksi yang tinggi. Dan
kadang juga hasilnya di bawah kan. Karena memang tidak organik ya. Ya. Dan juga karena di sisi lain Desa Pone itu bergantung pengairannya dari Kelurahan Bionga, jadi cukup jauh. Tidak punya kemandirian dalam pengairan. Nah, memang dari problem ini kita berusaha juga mencari solusi. Sebenarnya juga salah satu solusinya adalah pertanian organik tadi. Dan memang di mana di Gorontalo memang sudah ada beberapa pelakunya. Nah, memang di sisi lain kelemahan kami memang tidak ada praktisi pertanian yang konsen pengembangan. Jadi kemungkinan ini kan juga jadi kelemahan SDM. Tetapi di luar desa ada kan. Nah ini coba kami dorong untuk bagaimana kita kolaboratif. Kita ajak aja dia bekerja sama dengan desa kan untuk kemudian membina masyarakat kami. Nah memang ini juga proses yang tidak mudah. Selain itu kan tadi saya sampaikan pengembangan ekonomi kan ada BUMDes, ada masyarakatnya. Iya. Nah kalau dalam konsep kawasan ekonomi terpadu tadi, memang untuk saat ini sudah saya dorong untuk dipilah begitu. Jadi perdagangannya fokus untuk BUMDes, pertaniannya untuk masyarakat. Tapi program-program yang harus disalurkan oleh desa adalah menutupi kelemahan ini. Tidak adanya praktisi, juga masyarakat belum teredukasi dan terorganisir. Memang benar ada kelompok tani, tetapi ya belum begitu banyak berperan. Memang perlu ada penguatan lagi karena yang pasti juga pemerintah terkait kan tentu wilayah kerjanya lebih luas. Kalau desa lebih spesifik lagi, lebih mungkin kalau boleh dibilang kepala desa itu mampu untuk bertemu satu persatu warganya kan, lebih detail lagi. Makanya ini sesuatu menjadi menjadi kekuatan baru sebenarnya, walaupun juga ini perlu dimaksimalkan. Nah, selain itu sebenarnya juga untuk pengolahan potensi, sebenarnya bahan bakunya ada di sekitar kita. Misalnya begini. Seperti apa bahan bakunya itu? Kita misalnya kalau salah satu sarana produksi pertanian kan ada racun rumput, herbisida, ada pestisida, dan juga ada pupuk. Nah, misalnya begini. Air kelapa itu kan jadi limbah. Jadi bisa dibuat jadi racun rumput. Nah, kalau kita beli itu per 5 liter sekitar 200-300 ribu. Nah, ketika saya coba, bahkan dengan biaya 100 ribu saja, kita bisa bikin 1 drum. Ya, cuma kan ya memang juga secara inovasi gampang kita dapat, gampang kita praktekkan. Cuman karena masyarakat belum terlalu terbuka pikirannya, jadi agak susah. Memang jadi itu tugasnya Pak Ferdi sebenarnya untuk membuka mindset berpikirnya masyarakat. Ya, tentu sama-sama dengan pemerintah desa. Jadi minimal clear dulu dengan kepala desanya. Nah, kalau kita sudah sama mindsetnya, bagaimana sekarang tanggapan kepala desanya? Cukup welcome. Ini kan posisinya baru sebulan lebih ya. Jabatannya memang malah cukup bagus untuk kita dampingi di awal. Karena waktu di TPD kemarin, salah satu alasan kepala desa tidak menerima program kami karena nggak ada di RPJM, banyak halangan-halangan birokratifnya. Ya, seharusnya ini sudah diusulkan. Ya, nah maka saya mencoba juga termasuk mendampingi, berusaha bangun komunikasi terus menerus, dan bahkan saya sampaikan saya komitmen untuk bantu kerja juga, bukan cuma bantu mengusulkan. Nah, karena juga pasti juga sebenarnya program TPD kemarin cukup bagus dan ada kepala desa yang merespon bagus, cuma barangkali melihat jangan sampai cuma saya sendiri bekerja kan repot juga. Memang membangun desa tidak bisa sendiri. Harusnya berbarengan. Nah, maka memang selama 6 tahun ini mulai kita coba rumuskan nanti step by step seperti apa. Yang pasti goalsnya sudah kita buat. Bagaimana semua potensi ini terkelola, mana yang ranah masyarakat, mana yang ranahnya BUMDes. Tinggal kita lihat lagi aturan-aturan birokrasi seperti apa yang harus kita penuhi. Oke, bagaimana dengan masyarakat saat ini soal program desa andalan? Apa sudah ada edukasi ke mereka? Kalau secara edukasi baru pada kepala desanya ini kita akhir bulan ini saya minta ke Kades sebelum kita memulai tahapan perumusan RPJM, saya minta untuk kemudian mengumpulkan tim atau siapa saja yang akan terlibat untuk kemudian saya memaparkan tentang konsep yang saya paparkan kemarin. Jangan sampai cuman hanya saya dengan juri yang tahu ini, sementara Kades dengan masyarakat tidak tahu. Okay. Ini harus perjelas dulu seperti apa.
Kemudian juga di situ sampaikan nanti posisi mereka di mana kan. Iya, betul. Dan nanti teknis-teknisnya mungkin sedikitnya sudah mulai dibuka karena kalau persoalan teknis kan nanti bisa berkembang di lapangan. Seperti apa? Baik. Jadi intinya Pak Firdianto ya. Pak Firdianto Abbas ini sudah siap untuk mengimplementasikan program Desa Andalan ini di Desa Pone. Itu sebenarnya sebuah kebanggaan juga untuk Desa Pone. Sudah sampai di tingkat nasional membawa Desa Pone, Kecamatan Limboto Barat dengan potensi-potensi yang ada di desa. Nah, mungkin bagaimana potensi yang ada saat ini? Apakah memang benar-benar realistis di lapangan ada potensi potensi usahanya, perdagangan, pertanian, pelaku UMKM-nya mungkin benar-benar ada di Desa Pone. Jangan sampai presentasinya itu sedikit mengarang begitu kan? Biasanya kan banyak juga yang menuangkan kayak seperti fiksi cerita-cerita yang ternyata tidak ada di desanya. Kalau soal potensi ada. Walaupun saat ini beberapa potensi justru dari luar desa yang menggarapkan gitu. Nah, memang kalau bicara perdagangan kan dua hal kan, perdagangan ke dalam desa dan keluar desa. Nah, saat ini kita masih konsen pada pemenuhan kebutuhan masyarakat di dalam dulu, tetapi posisi saya sebagai BUMDes mengelola usaha, kita juga berusaha jangan sampai ini jadi kompetitor masyarakat kan. Kita berusaha mengambil ranah yang belum disentuh oleh masyarakat Desa Pone. Tapi kalau sudah kalau itu pun luar desa yang menggarap ya tetap kami berupaya begitu kan. Nah, untuk keluar desa kami masih mencari peluang karena ini kan bicara bisnis tentu kita lihat market dulu kan. Yang kedua kita lihat pengelolaannya. Sebenarnya begini. Selama saya jadi direktur BUMDes ya 2019-2020 memang juga itu tidak mudah. Karena ketika terpilih walaupun saya punya latar belakang atau punya pengalaman sebagai pelaku UKM memang ternyata ada hal yang berbeda di dalamnya. Terutama penyesuaian dengan masalah birokrasi memang kita tahu juga cukup ribet. Tapi mau tidak mau harus diikuti dan kita coba berupaya memenuhi keahlian kita dalam menangani hal itu. Nah, termasuk juga yang sering lalai adalah pada saat memulai bisnis BUMDes lupa menyesuaikan regulasinya karena memang terikat dengan ADRT BUMDes yang diperdeskan. Nah, ketika saya menerima amanah sebagai direktur, saya memang minta syarat harus merubah dulu ini regulasi. Kalau ini jadi hambatan kita ke depan. Tapi bisa tidak merubah regulasi? Bisa lewat musyawarah desa perdesnya. Jadi ADART-nya BUMDes yang dirubah. Bukan kan? Karena begini, memang seperti misalnya ikatan perjanjian kerjasama itu harus jelas juga dituangkan di situ. Iya betul. Atau juga misalnya ketika sudah ada untung seperti apa pengelolaannya, itu harus ada. Maksudnya untung pembagiannya? Iya pembagiannya, kan PAD berapa, pengelola BUMDes juga berapa, itu memang harus jelas juga. Kemudian cara pengelolaannya, kadang juga di awal saya lihat kok malahan bidang usaha ini sudah langsung di-SK-kan langsung oleh kepala desa. Padahal ini kan ranahnya pengurus ya. Karena contoh seperti apa? Misalnya begini, kalau desain saya perubahan itu, kalau sebelumnya misalnya bidang pertanian sudah ada ditunjuk di awal kan, bidang perdagangan sudah ada. Sementara data-data peluangnya atau untuk sebagai data untuk penunjang membuat bisnis plan belum ada. Kemudian juga skill dari orang yang ditunjuk juga belum tentu juga memenuhi keahlian dalam mengelola usaha. Nah, sehingganya saya buat ya Kades cukup saja dalam SK itu cuma direktur, bendahara, kemudian sekretaris, kemudian pengawas. Biar nanti bidang-bidang ini sambil jalan karena kan membangun usaha kan banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Karena begini, lalu di BUMDes itu sebenarnya kita menyatukan dua sistem yang berbeda, yaitu sistem bisnis dan birokrasi. Nah, pengurus BUMDes itu pada posisi perantara. Nah, karena begini, kalau makin ke atas makin kental dengan birokrasi. Makin ke bawah harus makin kental dengan bisnisnya ya. Makanya pengelola usaha saya bilang jangan pusing masalah birokrasi, fokus saya ke bisnisnya. Biar nanti kami yang backup ini kan. Kami juga meminta kepada semua unsur di desa untuk kemudian membantu menyelesaikan kendala-kendala birokrasinya. Ini tidak bisa kemudian. Memang birokrasi ini seharusnya ada yang dipangkas, tidak mempersulit. Karena ini kan bisnis adalah menguntungkan masyarakat, membangun sebuah desa kan
inputnya adalah perkembangan desa. Ya. Jadi tidak harus birokrasinya ini mempersulit. Ya. Sebenarnya juga dalam pengaturan itu memang desa punya otonom juga. Memang ini juga begini, sebelum kita mengedukasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dulu yang harus clear. Kadang juga kita juga memang tidak bisa buru-buru melakukan edukasi masyarakat sementara Tokoh masyarakat jadi panutan masyarakat belum. ini juga jadi kendala. Kita clearkan dulu. Kepala desa juga berupaya ke arah situ. Jadi termasuk saya, misalnya begini, ada masalah ternak makan tanaman begitu, kan jadi ribut. Ini masalah umum ya. Kebetulan tanaman ini milik salah satu pejabat di desa. Oke. Nah, ini harus ditangani begitu. Masyarakatnya harus dibina walaupun kadang juga harus menakut-nakuti dan lain sebagainya. Kita tujuannya bukan itu. Paling tidak sebenarnya ternak ini bisa dikelola dengan bagus, juga kotorannya bisa jadi pupuk. Oke. Ini kan malahan tidak terurus begitu kan. Malahan pemiliknya yang dipelihara oleh sapinya. Jadi pemiliknya tidak memelihara sapi, sapinya memelihara Pemiliknya. lucu juga itu. itu istilah yang berkembang. Nah, saya kira juga pemerintah terkait juga berupaya ya. Cuma karena area kabupaten terlalu luas, maka memang harus ada perpanjangan tangan. Nah, perpanjangan tangan paling strategis sebenarnya desa ini lebih detail. Bentar. Saya masih kepikiran soal sapinya memelihara tuannya ya, pemiliknya. Seharusnya sapi itu diberikan kawasan sendiri juga. Ternak-ternak maksudnya ya. Bukan cuma sapi. Jadi berikan mereka kawasan untuk tempat makan. Ya kan, kalau biasanya kan orang itu, ini pengalaman saya juga. Di depan rumah saya itu dilepas sapi. Karena di depan rumah saya banyak rumput. Nah, jadi di situ mereka membuang kotoran. Saya sebenarnya tidak marah, cuman baunya itu sampai ke dalam rumah membuat saya marah. Akhirnya pagar saya tutup. Padahal amalan saya juga memberikan, ya sudah saya buka kasih makan. Tapi kalau buang kotoran di situ, ya pemilik sapinya yang mengangkat itu. Harusnya begitu. Nah, mungkin itu bisa dipikirkan juga oleh pemerintah desa bagaimana menyiapkan kawasan untuk makanan ternak. Sapi, kambing di situ. Biar juga ini sapi-sapi tidak lari di desa-desa lain, toh? Ya. Karena begini, kalau di Desa Pone kan ketika sudah habis panen sawah, umumnya mulai dilepas. Nah, ini sebenarnya potensi bagus ya, karena selain sawah menghasilkan beras untuk kita makan, juga sebenarnya menghasilkan jerami untuk jadi pakan sapi. Nah, ini harus terkelola. Memang juga di salah satu program andalan desa itu saya usulkan juga ke pemerintah desa untuk kemudian kita harus bikin konsep peternakan terpadu. Memang di Gorontalo sudah ada, walaupun ini masih bersifat sendiri-sendiri ya, belum terkolaborasi dengan program desa. Nah, termasuk juga misalnya model kandang bersama begitu. Tapi kan ini butuh bertahap, karena juga banyak hal potensi yang kita garap. Tentu ini juga harus membutuhkan banyak tenaga ya. Sehingga kalaupun masih posisi saya dengan kepala desa, tentu kita kerjakan step by step. Diawali dengan para tokoh masyarakat kita edukasi dulu, kita sharing, kemudian juga paling tidak kita satu pemahaman untuk kemudian bagaimana desa kita ini 5 tahun ke depan. Termasuk juga gagasan yang saya tawarkan, masalah itu perlu dikritisi juga. Apakah ini cocok atau cuma kayak Bapak bilang tadi, jangan sampai ini fiksi, seperti apa. Di sisi lain juga kalau ini memang diakui bahwa ini berdasarkan data lapangan, kita juga minta komitmennya untuk sama-sama bekerja begitu. Baik. Pak Ferdi, kapan ini sudah mulai diimplementasikan, sudah direalisasikan di lapangan? Kalau ini memang tergantung situasi lapangan ya. Kalau posisi saya di Pone, karena juga orang dalam, jadi saya nanti mengikuti alur pemerintahan. Nah, kalau saat ini misalnya persiapan RPJM, saya fokus dulu di situ. Di RPJM walaupun juga saya belum terlalu memahami RPJM seperti apa, memang saya harus juga belajar bagaimana program-program yang saya input ini bisa masuk, juga punya dasar hukum dan seterusnya. Nah ini supaya begini, ini kan RPJM juga setahu saya memang jadi panduan selama 6 tahun ya. Tentu juga selain itu, bagaimana yang saya usulkan ini teranggarkan. Nah, bagaimana penyusunan anggaran, dan memang harus agak detail untuk kemudian mendampingi itu. Dan memang banyak banyak bermitra misalnya
kalau misalnya berhubungan dengan birokrasi tentu dengan PMD ya. Memang kita juga harus secara mandiri ya, bukan nanti kepala desa. Secara mandiri kita juga harus berkonsultasi, apalagi saya direktur BUMDes yang punya kewajiban membuat laporan. Tentu juga ini wajib kemudian untuk harus sesuai dengan standar. Kemudian kayak misalnya pengolahan potensi pertanian saya komunikasikan dengan dinas terkait seperti apa. Mungkin juga ada program-program yang bisa menunjang ini kan. Dan juga termasuk SDM. Oke, baik. Yang jadi kekhawatiran mungkin satu saja mungkin jadi kekhawatiran masyarakat, jangan sampai ini disetujui dan dimasukkan ke dalam RPJMDes ini berjalannya hanya seumur jagung ya kan. Jangan sampai hanya di awal-awalnya ini seperti apa orang Gorontalo bilang panas-panas tai ayam kan. Presentasinya jelas, bagus, juara 3 tingkat nasional, tetapi realisasinya, penerapannya di lapangan itu tidak bisa dijalankan dengan baik. Itu mungkin menjadi salah satu kekhawatiran. Sehingga mungkin itu kewajiban tugas Pak Ferdianto untuk meyakinkan mereka. Ya, memang kita juga belajar bagaimana mengeksekusi ini secara birokratif juga ya. Nah, di sisi birokratif dan juga sisi lapangan. Karena juga saya pribadi juga terjun secara teknis. Misalnya begini, memang melakukan edukasi bukan cuma sekedar lisan atau mengumpul masyarakat nonton video YouTube. Saya tidak hanya sampai di situ. Jadi tutorial saja ya. Ya, bahkan saya pribadi juga melakukan misalnya, saya sampaikan bahwa di Desa Pone sebenarnya untuk lahan kering kita bisa tanam buah. Kenapa? Di Limbau itu banyak yang jual buah kan. Tetapi pertama sumber buahnya sebagian dari luar Gorontalo. Yang kedua, ya barangkali dari sikat kesegaran mungkin sudah 2-3 hari di situ kan. Nah kita mungkin misalnya kembangkan konsep ya bagaimana misalnya kita jual buah kemudian petik sendiri di kebun kan. Nah karena apa untuk mengedukasi masyarakat saya mau mulai dulu dan itu memang saya sudah mulai sejak 2019. Jadi ini ada usaha sendiri juga. Ya, jadi sudah mulai kelihatan hasilnya. Ada usaha apa ini Pak Ferdianto? Usaha pertama saya punya produk industri jus hangat jahe kunyit temulawak. Dari 2017 kemudian 2019 mulai mengarah ke bidang pertanian. Pengirimannya kemana jus hangat ini? Ini jus hangat kemasannya apa? Serbuk. Oh serbuk, saya kira jusnya hangat. Dia minuman serbuk. Dia memang seperti saraba. Kalau cuma memang ada kunyit dan temulawaknya. Kalau saraba kan cuma hanya jahe saja. Itu ada mix, tapi modelnya serbuk. Model instan. Tapi baik tidak dikonsumsi? Kalau selama ini cukup bagus untuk dampak kesehatan karena biasanya dampak pertama orang konsumsi langsung keringat. Ya, karena memang manfaat jahe itu memperbaiki metabolisme. Yang berikutnya juga dampak dari bahan-bahan yang lain. Nah, ini sudah sampai di mana pengirimannya ini? Kalau untuk saat ini biasanya baru seputaran Gorontalo karena memang begini. Kalau bicara produk seperti saya ya, memang agak susah kalau kita langsung main keluar daerah, khususnya wilayah Jawa, karena memang mereka lebih banyak di sana. Sehingga produk saya lebih potensial secara lokal dan mungkin lebih ke Indonesia Timur. Mungkin Sulawesi ya. Kalau keluar daerah sudah ada ya beberapa yang pesan langsung via Japri, teman-teman di luar daerah ada. Mereka coba produknya. Oke, baik. Semoga ini jadi inspirasi juga untuk masyarakat Gorontalo, bisa menjadi nilai baik untuk khususnya untuk Kecamatan Limboto Barat, Desa Pone. Memiliki seorang Pak Ferdianto Abbas yang memiliki pemikiran yang cukup cerdas, inovatif. Insyaallah. Kedepannya bagaimana harapannya untuk program ini? Di samping saya terus belajar ya persoalan bagaimana aplikasi. Juga saya berusaha membangun sinergi dengan teman-teman lain. Nah, tetap kan kita berupaya pada bagaimana ini gagasan ini selain cuma hanya dalam bentuk tulisan konten, ini berupa bagaimana jadi nyata begitu. Saya sendiri juga berupaya merealisasikan lewat mungkin usaha pribadi atau lewat aset yang memang milik keluarga. Karena memang keluarga saya juga bagian dari warga desa. Paling tidak harus dimulai dulu kan. Karena juga ada teman-teman mengatakan memang harus memberikan contoh. Karena kalau pertanyaan masyarakat itu tidak cukup dengan dijawab misalnya pasarannya gimana, kemudian dijelaskan ada suppliernya. Tidak cukup sampai di situ. Harus dicontohkan. Harus dicontohkan.
perlu masyarakat kita perlihatkan ada supplier yang beli langsung kan begitu. Kalau perlu hasilnya kita perlihatkan. Harusnya didokumentasikan juga. Iya, nanti kita dokumentasikan juga. Jadi pembeli di video kan dia membeli dan dia ya kan begitu, seperti itu contohnya. Nanti itu butuh proses. Nanti ketika sudah mulai menunjukkan hasil, maka mungkin juga termasuk saya mungkin barangkali lewat media sosial atau mungkin teman-teman yang siap. Kami di garis depan siap membantu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ferdianto Abbas. Ada mungkin lagi tambahan untuk disampaikan? Cukup. Oke, terima kasih Pak Ferdianto Abbas sudah hadir di channel podcast kami Garis Depan. Semoga usahanya, semoga program sahabat desa andalan bisa lebih baik. Amin. Dan Desa Pone juga bisa menjadi desa pilot projectnya di program Desa Andalan ini memajukan desa dan memajukan Kabupaten Gorontalo. Siap. Terima kasih, saya Alan Pakaya. Bye.